Tanggal 23 Oktober mendatang, Ikang Fauzi genap berusia 65 tahun. Selama 38 tahun, inilah ulang tahun pertama Ikang yang dirayakan tanpa Marissa Haque istrinya. Sempat manggung pasca berkabung, benarkah Ikang menolak move on karena tak mau melupakan Marissa Haque, cinta sejatinya? Seperti apa hari-hari yang dijalani Ikang di Istana Bintaro sepeninggalan Marissa? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Donna Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, jangan ragukan cinta sejati Marissa Haque kepada Ikang Fauzi. Begitupun sebaliknya, netizen banyak yang kecele mengira Ikang seringkali tertekan karena ketegasan dan sikap posesif Marissa. Karena kenyataannya Ikang sangat bahagia dan tak henti-hentinya bersyukur pernah didampingi dan mendampingi istri soleha sebaik Marissa. Selama 38 tahun menikah, Ikang yang sebelumnya cenderung hidup urakan karena circle musik rock berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat perhatian dan dukungan Marissa. Ibarat lagu galau, tanpa Marissa, Ikang bak butiran debu yang tak memiliki kekuatan untuk menghalau badai kehidupan. Saat ini ya masih terus berusaha untuk belajar tegar ya dan juga ikhlas. Ya sayang sekali kita dia tidak akan memperlihatkan seperti itu karena itu akan mengganggu keyakinan kita dalam proses dia menuju jannah. Jadi sebenarnya yaitu kebanyakan halusinasi orang aja. Yang baik itu enggak sebenarnya. Seperti yang diungkapkan anak-anak dan adik-adik iparnya, kecuali Marissa tengah mengajar, Ikang nyaris selalu mengawal istrinya. Saat pasutri seangkatan mereka kawin cerai seperti Lydia Kandau, Jamal Mirdad, Chintami Atmanegara, Bayu Maruto, Meriam Bellina, Wahab Abdi, atau yang lebih junior seperti Ira Wibowo, Katon Bagaskara, cinta Ikang dan Marissa tetap tak goyah oleh godaan duniawi. Di Instagramnya, Marissa dan Ikang menjadi pasutri yang paling getol memamerkan kebucinan mereka lewat sejumlah foto dan video liburan. Saat ku berkenalan dengannya, aku dengar dia menyebutkan nama ditanya. Asik. Ini kita lagi di Jepang, Bu ya? Tabe buyanya latih. Tabe buya desu ka? Sugoi. Kirai desu. Di rumah. Iya, rasanya baru kemarin melihat mereka tampil kompak. Sekarang sudah dipisahkan oleh maut. Namun seperti itulah bergulirnya takdir, tak bisa ditebak, tak bisa dicegah dan dibelokkan. Setelah Marissa meninggal, sejumlah film yang dibintangi Marissa dan Ikang pun menduduki posisi atas dalam pencarian di situs video berbagi. Kesini setelah Bunda Ica meninggal, semoga cinta Bunda Ica dan ayah Ikang Tiljana. Demikian salah satu komentar netizen. Apakah saya sekarang bisa dianggap sebagai sahabat? Tergantung. Tergantung apa? Tidak berbau interview dan sejauh mana sahabat itu bisa menolong saya. Coba kamu lihat bebek-bebek itu. Kenapa bebek itu? Di sini nih, di kastil ini, dulu ada kisah sepasang remaja dikutuk jadi bebek. Nggak lucu. Nonsense. Besok saya akan pulang ke Jakarta. Beliau itu salah satu artis senior yang sangat menginspirasi dan orangnya memang
seadanya gitu ya, bersahaja, cerdas, dan solehah. Tadi ada teman saya, Mira juga bilang, Masya Allah aku ntar mau berdoa, katanya ahlul jannah insya Allah perempuan. Ketika dia meninggal sampai saat ini masih hampir tiap hari terus saya ingat Ica. Apalagi kapan ya, waktu berapa hari yang lalu ada di TV film kita diputar untuk ya mengenang Ica. Film yang dirilis tahun 1991 itu adalah film yang diproduseri Marissa sendiri. Mantan bintang iklan sabun kecantikan internasional itu dikenal sebagai salah satu aktris watak yang mampu memainkan sejumlah karakter kompleks di zamannya. Penghargaan sebagai aktris terbaik di festival film tingkat nasional dan internasional pun pernah diraih oleh artis kelahiran Balikpapan 13 Oktober 1962 ini. Di dunia akademisi, Marissa juga meninggalkan warisan berharga, seperti yang pernah diungkapkan rekan-rekan seperjuangannya. Meski sukses di berbagai bidang yang digelutinya, Marissa tetaplah sosok istri dan ibu yang nyaris sempurna bagi Ikang, Bella, dan Ciki Fauzi. Istana Bintaro yang luas tetap terjaga indah dan asri berkat tangan dingin Marissa. Inilah spot-spot favorit Marissa dan Ikang saat berada di rumah. Itu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ya. Aku belakangan juga mendengar bahwa Ica tuh ingin dikenang sebagai guru, sebagai apa ya, pengajar. Aku baru dengar dari Ikang terakhir Ica bilang pengen ketemu sama Mama Ina, nggak kejadian gitu. Itu bikin Mama Ina merasa kayak nyesel banget. Selama 38 tahun, Ikang merasa Marissa sebagai salah satu sumber kekuatannya. Dan ketika sumber kekuatannya itu pergi untuk selama-lamanya, semangat Ikang serasa lumpuh. Ia sempat berpikir akan pensiun dari dunia hiburan agar bisa fokus ibadah dan meretas jalan menuju Tiljannah. Duka cita saya memang ya sebagai sahabat ya. Tapi tadi saya bahkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nggak perlu berduka cita karena nanti semua sejauh kita saleh dan saleha akan dipertemukan kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian adalah satu perpisahan yang sementara saja, bukan perpisahan yang abadi. Kita akan dipertemukan lagi dengan ayah-ayah kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita yang sefrekuensi dengan kita tentunya. Seperti itu kira-kira. Ini adalah luar biasa beratnya dan terberat karena ya saya kepada semua teman-teman dekat dan juga kalau saya sudah seperti keluarga dengan keluarga Fauzi, saya bersahabat dengan Ade Fauzi, Ikang Fauzi, Idang Fauzi dan the whole family, juga dengan Ica, Syahnas dan Ayah. Jadi menurut saya memang yang pergi semoga husnul khatimah ya kan. Bermaksud takabur, Ikang hanya mencintai dan hidup untuk bertemu Marissa di surga. Itu sebabnya saat tampil di sebuah konser musik, Ikang menganggap hal itu bukanlah comeback-nya pasca berkabung. Sekarang, esok dan selamanya, Ikang ingin menjaga kenangan indahnya bersama Marissa.
salam terakhir nih, boleh ya? Nanti bantu nyanyi ya. Soalnya mungkin aku nggak kuatnya. Dedicated for my beloved. Mari saya please. Fauzi binti Alan Haq. Saya minta, boleh nggak? Mohon bacain Fatihah buat istri saya. Al-Fatihah. Kalau dia sebagai musisi, saya senang. Dan Marisa juga saya pasti senang melihat saya seperti ini. Abang saya Abang saya. Tadi sempat flashback juga nanti jadi salah satu. Udah. Itu lagunya Ikang. Terima kasih ya. Terima kasih. Selingkuh atau setia sampai mati, cerai baik-baik atau saling bongkar aib. Semua itu adalah pilihan dan Mbak Im Wong memilih untuk mengumbar aib istri karena terlanjur sakit hati pada Paula Verhoeven yang ditudingnya telah selingkuh. Namun perselingkuhan acap kali menjadi alibi atas pencarian cinta sejati. Mungkinkah Paula menemukan cinta sejati pada pria berinisial N yang merupakan mantan teman dan karyawan Mbak Im? Sementara Dimas Seto yang terseret pusaran konflik rumah tangga Paula Mbak Im memilih diam karena merasa telah menemukan cinta sejatinya pada Dini Aminarti. Dimas dan Dini ingin menua bersama sampai maut memisahkan seperti pasangan Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Benarkah jelang ulang tahunnya yang ke-65, mental Ikang kembali ngedrop karena sulit move on dari Marisa? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas cara sederet selebriti menyikapi masalah rumah tangganya. Selingkuh, cerai baik-baik, atau setia sampai mati. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, konflik rumah tangga Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven dipanaskan oleh campur tangan pihak ketiga. Selain ayah dan kakak-kakak Mbak Im, mantan asisten Paula dan sederet sahabat selebriti ikut mengompori Mbak Im agar mengambil keputusan tegas, menggugat cerai Paula. Hubungan yang dijalin Paula dengan pria berinisial N yang pernah menjadi teman baik dan karyawan Mbak Im tidak bisa Mbak Im maafkan. Netizen pun dibuat penasaran dengan sosok N. Kabarnya N adalah teman SMA Mbak Im dan pernah menjadi salah satu orang kepercayaan Mbak Im. Lalu benarkah cinta Paula kepada Mbak Im goyah setelah menerima umpan asmara berupa perhatian berlebih dari N? Benarkah karena sering ditinggal Mbak Im keluar kota, Paula kepincut pada N yang saat itu tinggal di Istana Kusir atas seizin Mbak Im? Saya lost contact, saya lama nggak ketemu Mbak Im. Ketemulah saya dengan Mbak Im beberapa minggu yang lalu. Komunikasilah dengan Mbak Im. Komunikasi. Saya cerita sama Mbak Im. Mbak Im juga cerita. Hah? Kata Mbak Im gitu. Serius, Rufis? Iya. Hah? Jauh dari Mbak Im, jauh. Pawakannya sih sedikit tinggi, berewokan gitulah, rambutnya gondrong. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak
yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Tahu semuanya dalam arti tahu semuanya bijaksana, ya tahu semuanya apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Ini saya nggak ada rekayasa, saya nggak ada rekayasa, saya ngomong realnya ya. Nah, partner kerja di kantor, sempet di rumahnya Baim tinggal. Karena katanya si inisial orang N ini rumahnya lagi direnovasi. Karena asisten pribadinya sendiri yang ngomong. Saya merasa bersalah Pak selama ini. Saya sudah bohong. Saya udah maksudnya melindungi apa yang menjadi salah. Yakin Mbak Im kan nahan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Tuh kan keceplosan lagi gue. Gimana sih? Pokoknya ya Mbak Im. Keputusan lo itu yang terbaik memang untuk seperti ini. Makanya saya itu sebegininya dengan Mbak Im juga ya di satu sisi untuk membela, memberi dukungan Mbak Im. Tapi di satu sisi saya punya cerita, nih aku tekankan ya. Aku punya cerita yang buruk tentang perempuan itu dengan saya dan mantan suami saya. Ibarat pepatah, tidak ada asap bila tidak ada api. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Paula bisa menduakan cinta. Perhatian seperti apa yang Paula inginkan dari Baim? Tidakkah nafkah sedikitnya 200 juta per bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan Paula dan anak-anak? Mirisnya, menurut Vista Putri, ada dugaan Paula mentransfer uang kepada N dalam jumlah yang cukup fantastis. Sayangnya, N yang menumpang di rumah Baim saat rumahnya direnovasi pada 2023 silam belum siap menghadapi awak media. Tak ayal, bola panas pun menggelinding liar. Dengan rekapan-rekapan dan ngebludaknya apa gitu, finansial ya. Pengeluaran benar. Tapi berarti benar kalau misalnya si P ini membiayai inisial N ini. Iya. Sejauh mana hubungan si P ini dengan diduga selingkuhannya ini, sejauh mana mungkin perselingkuhannya seperti apa? Baim cerita nggak? Iya, kalau jauh ya bisa dibilang jauh, sampai transfer uang. Orang gua saya tahu rekapannya, transferannya per bulan berapa kok. Bisa melek, kalian nggak tahu kalau tahu. Ada 120 juta, ada 70 juta, ada 15 juta, belum yang lain-lainnya, 200 jutaan lebih. Asumsi negatif gencar tertuju pada Paula dan N. Setelah sekian lama bungkam, beredarlah rekaman suara yang diduga permintaan maaf Paula kepada Baim. Baim mengaku N hanyalah penasehat pernikahan, namun Baim tidak percaya. Saya punya semuanya di sini. Apa? Rekaman si Paula ketika diinterogasi sama Baim. Iya. Kepergok sama Bang Baim gitu. Iya. Apa jawabannya apa? Jawabannya ya namanya orang panik gimana? Ya. Ke kamu apa segala macam karena aku nanya ke dia sebagai penasehat ini gimana, bahkan aku nanya ke dia bahwa aku Setengah. Oh, bukannya 3,3, kita ngetes dulu. Bener. Jujur nggak? Berapa ininya? Pas aku nggak bisa ngebohong. Iya kan aku udah bilang sama kamu. orang-orang ini gimana ya? Oh ya coba lo dudukin lo gini. Jadi sebenarnya baik. Iya, tapi emang aku makan di luar sekalipun balik lagi itu kewajiban aku. tidak bisa dikasih. Aku kan emang salah, aku tahu. Aku dihapus. Nggak usah lah sayang, udahlah. Maksud aku aku nggak mau, aku salah sama kamu. Maksudnya tapi aku nih lihat ada doa aku di sini, janji aku. Kalau Lili tahu gimana? Ya, sahabat gue Baim, lo kuat, lo sabar. Sampai dia nangis seperti itu, lo kuat, lo sabar, terserah nggak apa-apa Im. Orang-orang netizen bilang, kok curhatnya ke cewek, kok dibikin apa namanya sahabat? Dia bukan curhat ke saya aja kok, ada ke Giovanni Tobing, tahu kan? Ya udah nggak apa-apa lah, terlanjur saya ngomong ya. Ya artinya kan Vista ini kan bicara sesuai apa yang disampaikan oleh Baim, ya kan? Ini kan faktanya dan memang Baim mengetahui dan juga menyuruh untuk bisa disampaikan kan gitu.
dia juga tahu bahwa Vista sudah menyampaikan ke media kan seperti itu. Ya, dengan bukti yang ditunjukkan oleh mantan asisten Paula yang sekarang menjadi asistennya sendiri, serta rekaman CCTV dan screenshot percakapan Paula dengan N, Baim yakin Paula dan N main hati. Apalagi dalam sebuah chat diduga Paula memanggil N dengan sebutan sayang. Inisial N, jangan ganggu rumah tangga orang itu ya kali. Ya tapi kalau ya itu terserah Anda ya. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus nih. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Baim sempat ngomong sih, lah ini rumah-rumah gue, Baim cerita nih ke aku ya, lah ini rumah-rumah gue ya, lu kalau ngapain lu nyuruh gue keluar gitu, ini rumah-rumah gue kan gitu, ya lu yang harusnya keluar gitu, ini kata Baim. Akhirnya Baim ngalah. Anak-anak ngikut Baim, karena anak-anak nangis, kata Baim pada waktu itu, nggak mau ditinggal papahnya. Dugaan perselingkuhan itulah yang membuat Baim mantap pisah rumah dengan Paula pada Maret 2024 lalu. Setelah 7 bulan tafakur, lantas konsultasi dengan keluarga dan sahabat, beberapa jam setelah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim mantap mengumbar aib rumah tangganya ke hadapan publik. Meski bukan suami sempurna, Baim merasa tidak pantas dihianati Paula. Isu perselingkuhan Paula dengan N menjadi kartu truf Baim di Pengadilan Agama agar hak asuh Kiano dan Kenzo jatuh kepadanya. Jika Paula cacat secara hukum karena perselingkuhan, tentu saja Baim yang layak mendapatkan hak asuh anak. Hanya saja dugaan perselingkuhan itu harus dibuktikan di persidangan. Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan. Di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sebelumnya. Fokus kepada persoalan perceraian, karena di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, tapi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa, tapi akhirnya saya coba lagi. Saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir ya. Setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Sebagai ibu kandung, tentu saja Paula akan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anak, mengingat kedua putranya masih balita. Kiano belum genap 5 tahun, sedangkan Kenzo baru saja merayakan ulang tahunnya yang ketiga pada 9 Oktober lalu. Yang dikhawatirkan netizen, kelak Kiano dan Kenzo akan melihat bukti digital yang menunjukkan bahwa perceraian orang tua mereka dipicu oleh kehadiran orang ketiga. Padahal untuk melindungi perkembangan psikis anak-anaknya,
Baim bisa memilih jalan sunyi dengan bercerai secara baik-baik seperti yang dilakukan rekannya Ruben Onsu dan Andre Tolani. Sepanjang sidang cerai, Bensu dan Andre yang menjadi pihak penggugat cerai pantang membuka aib istri mereka, sekalipun memegang bukti nyata. Setelah resmi bercerai pun, Bensu menjaga hubungan baik dengan Sarwenda Tan mantan istrinya demi anak-anak. Ya namanya rumah tangga pasti ada lika-liku, tapi bisa bertahan sampai selama ini kan juga pasti tidak mudah. Mau gimana pun kan tetap harus dijalani namanya kehidupan. Jadi ya dibawa sabar, dibawa enjoy. Karena kalau misalnya akunya sedih terus, itu juga anak-anak pasti ngerasa. Jadi dan anak-anak kalau misalnya kita pura-pura, anak-anak juga bisa ngerasain itu. Jadi ya harus lebih membenahi hati sendiri, diri sendiri, terus biar bisa enjoy dan berjuang pastinya gitu loh. Dan ya semangat, berusaha lagi, kan anak banyak. Kami perlu waktu untuk tidak menghapus, minimal kami menutup rapat hal-hal yang sudah pernah kami lewati dan tidak membuat gini, karena kalau kami terus bawa-bawa terus, sudah pasti akan ada jengkel, akan ada kesel, akan ada menyalahkan diri. Jadi saya tidak mau, saya mau masuk di kehidupan yang baru, melangkah yang baru. Itu tujuan saya, tidak menengok itu adalah saya mau melangkah tanpa menyakiti, saya mau melangkah tanpa melupakan gitu. Tapi kasih saya waktu untuk bisa berdamai, untuk lebih luas lagi, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu tidak perlu aku jawab ya, karena itu masih terlampau jauh pembahasannya. Kami sedang mencoba bangkit dengan situasi kami yang sekarang, tidak mau terlalu jauh. Jadi makanya hal-hal yang membuat kami ngeri, ini hal ini, jadi kami nggak mau bayangin gitu. Sekarang kalau udah nggak jadi itu, bukan istri ya, saya nggak apa-apa kan. Saya tidak pernah yang namanya mau ikut campur lagi urusan terlalu jauh. Sekarang ini ketika kami sudah berpisah, harus tahu lagi batasannya. Untuk Onyo, Thalia, Tania tetap menjadi anak yang baik. Ayah percaya Onyo, Thalia, Tania itu adalah 3 anak yang manis-manis, anak yang pintar, anak yang menyenangkan. Jadi tetap menjadi anak yang kuat ya, tetap menjadi anak yang hebat dimanapun kalian berada, apapun itu. Mungkin tidak ada yang namanya rasa kasih sayang ayah itu berkurang sama sekali. Bunda juga tidak memberikan rasa kasih sayang yang berkurang. Tapi untuk Thalia, Tania, Onyo, fokus dengan apa yang kalian cita-citakan. Ayah bunda support yang terbaik buat kalian. Sekalipun kecewa dan sakit hati bukan tindakan bijaksana mengumbar aib pasangan, apalagi hanya untuk meraih simpati publik dan melakukan aksi pembenaran dengan memposisikan diri sebagai korban. Faktanya, mantan kekasih Baim pun, Marsyanda, sudah merasakan dampak dari menjelek-jelekan mantan pasangan terhadap mental dan perkembangan psikis anak. Marsyanda alias Caca yang sudah 10 tahun bercerai dari Ben Kasyafani sempat kewalahan menjelaskan pertanyaan Siena putrinya atas kisah kelam yang membuatnya bercerai dengan Ben. Setelah 10 tahun menjanda, Caca baru menyadari bahwa cerai secara baik-baik adalah pilihan yang paling bijak. Namun, butuh kebesaran jiwa untuk melakukannya. Terus pas pelukan sama Siena semalam, dia kan habis nginep. Kita nangis berdua. Aku bilang, kok kita sampai nangis gini ya? Padahal setiap tahun ibu selalu pergi gitu kan, ada KLE sebulan gitu-gitu setiap tahun. Pasti tapi kenapa tahun ini rasanya beda ya? Iya ibu, aku juga gak tahu kenapa. So aku bilang, kok kayaknya kamu makin dewasa, I feel like kita lebih close ya secara soul gitu. Iya. Ya aku juga ngerasa gitu. Nah itu bisa terjadi karena kan secara komunikasi antara lu sama Ben itu bagus kan ya? Iya. Maka bisa anak itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak mungkin bisa ya. Gading Martin pun sempat dilematis ketika digugat cerai oleh Gisela Anastasia. Namun akhirnya mantap memilih bercerai tanpa ribut-ribut. Provokasi dari berbagai pihak tidak digubris Gading, masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri.
Bahkan saat Giselle tersandung kasus video asusila, Gading memilih diam ketika ia tidak bisa melindungi harkat Giselle di mata publik. Seburuk-buruknya sikap Giselle saat pikirannya dikuasai hilaf dunia, bagi Gading, Giselle tetaplah ibu dari Gempi putrinya. Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya bisa jalan-jalan bertiga, kenapa enggak gitu kan. Pasti akan sering bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah. Mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah kan, itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Kita nggak ada maksud gimana-gimana juga, nggak pernah nyeting, maksudnya nggak pernah dengan sengaja untuk apain, tapi memang kalau pada akhirnya bisa dilihat baik ya puji Tuhan, syukur. Kalau bisa menjadi mungkin percontohan buat yang udah terlanjur juga mungkin di luar sana, bahwa ada kok pilihan-pilihan untuk bisa tetap baik satu sama lain buat kepentingan bersama. Sebenarnya bukan buat anak doang ya, tapi peaceful mind-nya kan buat kita sendirinya juga. Kalau gue sama Giselle tuh udah kayak kakak adik, kita saling support, apapun yang dibutuhkan Gempi kita akan berusaha yang terbaik. Jadi ya kalau netizen kan doain, ya namanya doa ya, kita nggak bakal tahu. Episode kelam saat dirinya dihujat sebagai suami kelemar-kelemar yang mau diinjak-injak istri sudah Gading lewati. Perpisahannya dengan Giselle pun tidak ia sesali karena hidup adalah pilihan. Gading memilih berdamai dengan suratan takdir yang dijalaninya. Konflik yang kurang lebih sama juga pernah dialami oleh JJ Govinda. JJ sempat dihujat satu Indonesia karena memaafkan Shanaz Sadiqah istrinya yang terciduk selingkuh dengan Randy Kajarnet. JJ bahkan memberi kesempatan kedua kepada Shanaz untuk kembali meretas jalan menjadi istri berbakti dan setia. Di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang, jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri, mungkin ada kurangnya apa. Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi, karena namanya manusia ya pasti tidak luput dari kesalahan. Saat ini hubungan JJ dan Shanaz kembali harmonis setidaknya di hadapan publik. Mereka menjadi tim kompak dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Sementara Baim memilih tak memberi kesempatan kedua kepada Paula karena menganggap perselingkuhan istri tidak bisa dimaafkan. Padahal perselingkuhan yang memicu perceraian adalah bagian dari takdir Tuhan. Setidaknya cukup banyak selebriti yang menganggap pernikahan pertamanya adalah jodoh sementara, sebelum Tuhan menghadirkan jodoh terbaik melalui pernikahan kedua. Lihat saja hubungan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang disebut Maya Estianti dimulai karena perselingkuhan. Kini bermetamorfosa menjadi ikatan suami istri yang kuat. Mulan merasa Dhani adalah cinta sejatinya. Pasangan Tora Sudiro dan Mika Amalia juga pernah melewati episode kelam saat mereka dituding selingkuh. Namun waktu akhirnya membuktikan bahwa cinta mereka bukan cinta sesaat. Tora seolah menemukan belahan jiwanya pada sosok bersahaja Mika Amalia. 19 bulan Desember mendatang, Tora dan Mika bakal merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-16. Saat menikahi putri sulungnya, Tora juga berharap cinta sejatinya dengan Mika mencapai til jannah. Sempat merasa berada di fase terendah dalam hidupnya karena diselingkuhi istri, belum terlambat bagi Baim Wong untuk berbesar hati dan memperbaiki sikap. Sementara itu, Paula yang mencoba istiqomah berhijrah tak mau terpancing untuk meladeni sikap frontal Baim dan sejumlah sahabatnya. Namun di Instagramnya, postingan terbaru Paula menyinggung soal attitude. Beauty is an attitude.
Demikian caption Paula yang diduga untuk menyinggung attitude Vista Putri pasca rekan duet Feby Carol itu ikut-ikutan melakukan penggiringan opini yang menyudutkan dirinya. Tidak tanggung-tanggung, konflik Baim Paula seolah dimanfaatkan Vista untuk mengurai kisah lama tentang kisah kasih yang dijalin Paula dengan mantan suaminya. Benarkah rumah tangga Vista Putri hancur karena kehadiran Paula sebagai orang ketiga? Saya kenapa sih Mas ya saya berspeak up seperti ini? Kalau saya tidak ada masalah yang seperti ini dengan perempuan itu ya, saya nggak akan kayak begini. Meskipun itu sahabat saya sendiri, si Baim ya, tapi nggak sampai sebegininya, sampai rasanya tuh, oh di saat inilah momen saya untuk bicara. Meskipun itu masa lalu, meskipun itu saya sudah divorce dengan papanya anak-anak. Tapi rasa luka ini sampai sekarang mungkin seumur hidup saya nggak akan lupa Mas. Gitu loh. Jadi perempuan ini dulu pernah satu rumah dengan papanya anak-anak dan almarhum Ramli desainer. Mereka sama-sama model. Nah di situ saya tidak tahu menahu bagaimana dan gimana saya sudah tunangan. Setahun kemudian saya nikah, itu masih ya Allahu alam lagi ya, saya balikan ya dengan yang di atas, entah apa yang sudah bagaimana, tapi kan itu kan sama aja membuat luka di saya. Itu yang membuat saya itu merasa sakit hatinya itu luar biasa sampai sekarang. Saya kalau dibilang dendam saya Mas. Dari saya hamil anak pertama masih Mas. Saya kalau udah kayak begini, saya flashback semuanya. Memori saya jadi mundur semuanya. Pada waktu Baim menikah, saya juga sangat menyayangkan. Aduh, dalam hati saya, kok dia yang jadi istrimu? Ini ya mohon maaf ya saya bicara ini ya. Ya saya manusia bisa bicara ini, saya emosional wanita ya. Karena saya mempunyai memang cerita buruk yang sangat-sangat amat buruk yang sampai menghantui pernikahan saya, sampai saya cerai. Sampai saya itu divorce. Mungkin deg-degan aku ini. Yang di hatinya dia masih ada si perempuan itu. Aku sih yakin itu yang namanya feeling seorang perempuan ya. Saya sempat telepon si perempuan itu. Saya sempat telepon. Ada apa kamu dengan si tunangan saya? Tanya aja sendiri. Demi Allah ini. Soal orang ketiga, sebelum sosok pria berinisial N terkuak, aktor Dimas Seto juga sempat dikabarkan menjadi selingkuhan Paula. Lalu benarkah Dini Aminarti, istri Dimas Seto, meminta suaminya menjauhi Baim dan Paula agar terhindar dari mudorot dan fitnah? Hampir 15 tahun menikah, baru kali ini rumah tangga Dimas Seto dan Dini Aminarti diterpa isu perselingkuhan. Dimas sempat dituding sebagai selingkuhan Paula Verhoeven, istri Baim Wong. Namun Dini hakul yakin pada kesetiaan Dimas. Dini dan Dimas berharap cinta mereka tiljanah atau abadi sampai bertemu di surga. Tetapi benarkah Dini meminta Dimas untuk menjauhi Baim dan Paula agar terhindar dari fitnah? Benarkah Dini dan Dimas belajar menyikapi perbedaan dari pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque? Pemirsa, hampir 15 tahun menjalani biduk rumah tangga, pasangan Dimas Seto Wardana dan Dini Aminarti nyaris tak pernah diterpa isu tak sedap. Mereka selalu tampil mesra, seperti paket komplit yang tak bisa dipisahkan dalam peran sinetron maupun konten YouTube. Bahkan Dimas hanya menerima tawaran yang juga menyertakan Dini. Begitupun sebaliknya, karena mereka seolah tak terpisahkan. Namun 2 pekan terakhir, kehidupan rumah tangga Dimas Dini dihantam badai isu miring yang panas membara.
Alih-alih disebut suami setia, Dimas tiba-tiba terseret pusaran konflik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Aktor berusia 45 tahun itu sempat dituding sebagai selingkuhan Paula. Diterpa isu perselingkuhan bisa saja mengancam rumah tangga Dimas dan Dini jika saja keduanya tak memiliki ikatan cinta yang kuat. Beruntung sebagai istri, Dini begitu yakin jika suaminya adalah laki-laki yang kukuh menjaga kesetiaan dan tak akan pernah mengkhianati janji setia yang diucapkan di hadapan penghulu belasan tahun lalu. Keduanya bahkan makin romantis, seolah tak ada masalah yang mengganggu mereka. Itu yang tadi aku bilang, masalah tuh pasti ada aja gitu kan, tapi gimana caranya kita juga nyelesain masalah itu. Kalau kita main salah-salahan satu sama lain, ya nggak akan bisa. Ya mesti salah satu mesti nahan egonya aja. Komunikasi dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu hampir 99% itu kita komunikasi, ngobrol. Kalau aku tipenya apa adanya sih rumah tangga ya. Bisa dibilang semua diomongin, jujur aja gitu. Karena di saat jujur itu berarti kan tidak ada yang disembunyikan. Berarti karena kita sudah trust ya. Kalau bukan trust sama pasangan, masa trust sama orang lain? Kan sebaik-baiknya yang harus kita percaya itu kan pasangan kita, istri atau suami. Di sisi lain, Dini justru seolah ingin membuktikan jika pertemanannya dengan Paula baik-baik saja. Dini pun merepost ulang unggahan Paula terkait dakwah seorang ustadz tentang pertemanan yang berkah dengan caption, "Masya Allah, saling menguatkan ya Mama Pau." Teman yang baik, teman yang soleh, ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita. Tindakannya membuat kita belajar. Amalannya memotivasi. Ya, ujian yang sempat menerpa rumah tangganya baru-baru ini dianggap Dimas dan Dini hanyalah ujian kecil. Pasalnya, selama 15 tahun ini, mereka tengah menjalani ujian dan kesabaran yang luar biasa. Lantaran hingga kini, Tuhan belum mempercayakan anak dalam pernikahan mereka. Sebagai pejuang 2 garis biru selama belasan tahun memang tak mudah. Apalagi sebagai publik figur, banyak netizen yang mempertanyakan tentang anak. Namun, Dimas dan Dini berusaha tetap kuat dan tegar dan selalu meyakini jika pada saatnya nanti mereka akan diberikan keturunan. Insya Allah menurut aku baik, yang benar-benar bisa mensupport aku gitu kan. Ya, aku menepis itu semua. Jika banyak selebriti yang juga pejuang garis 2 memilih melakukan program bayi tabung, namun Dimas dan Dini kabarnya justru memilih cara lain, yakni ingin mengadopsi anak dari Palestina. Selama ini Dimas dan Dini memang dikenal sebagai salah satu pasangan artis yang peduli dan prihatin terhadap kondisi rakyat Palestina, terutama anak-anak. Lantas benarkah keduanya sudah menemukan calon anak dari Palestina yang akan mereka adopsi? Mereka berdua sih Masya Allah banget ya. Ramadan itu melewati 4 kali Peperangan. ya. Lahir tahun 2014, 2024 ini umurnya sudah 10 tahun. Kalau yang si Ramadan itu, dia itu mungkin karena perjalanannya dia luar biasa ya. Dengan struggle-nya dia menjadi anak yang mandiri menurut aku gitu. Dan anak yang hebat pastinya. Iya, kalau foto sama si Walid kan? Walid sama Adiknya Walid umur 7 tahun, terus Ramadan umur 10 tahun, adik kakak beliau. Sayangnya, keinginan Dimas dan Dini rupanya tak sesuai harapan. Pasalnya, untuk mengadopsi anak dari Palestina harus memenuhi persyaratan yang tak mudah dan birokrasi yang juga tak gampang. Salah satu syarat jika pasangan ini ingin mengadopsi anak Palestina adalah harus membawa dan menikahi ibu dari calon anak yang akan diadopsi. Benarkah lantaran syarat tersebut membuat Dini membatalkan niatnya untuk adopsi anak Palestina? Aku dari dulu memang selalu bilang sama Mas Dimas, pengen deh bawa anak Palestina ke sini gitu kan. Tapi memang itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Syaratnya Kak Dini nggak bisa menyanggupi. Iya, karena kita pernah ketemu sama anak Palestina. Mau tahu syaratnya nggak? Tunggu dulu, aku lagi ngomongin nih, aku lagi ceritain nih. Jadi, Mas Norman,
Jadi kalau misalnya kita mau bawa anak Palestina, kita harus bawa ibunya, which is berarti harus dinikahi. Jadi aku bilang, aduh nggak jadi deh aku. Ya, bagi Dini, syarat tersebut memanglah berat. Meski di dalam Islam diperbolehkan berpoligami, namun tetap saja sebagai perempuan dan seorang istri, Dini rupanya tak rela jika dia harus berbagi suami. Meski bonusnya Dini dan Dimas bisa mengadopsi anak Palestina. Benarkah Dimas sebenarnya memiliki keinginan berpoligami? Jadi aku bilang, aduh nggak jadi deh aku. Kayak gitu. Nggak mudah untuk melakukan itu, banyak cara kebaikan yang bisa kita lakukan selain mengadopsi. Mengadopsi itu cukup berat prosesnya, susah. Enggak lah, istri saya selalu kalau nggak ketemu berapa saat kayaknya udah kangen ya. Cinta Dini kepada Dimas memang begitu besar. Wanita berusia 41 tahun ini kerap terlihat bucin dengan Dimas. Bahkan saat ditinggal Dimas pergi ke luar negeri selama 8 hari, Dini serasa berpisah dengan belahan jiwanya selama 8 tahun. Mau ke negara sana. Dia lagi mau ke Uzbek. Jadi aku ditinggalin deh, aku sibuk kerja. Cuma 8 hari. 8 harinya aku lama. Berasa kayak 8 tahun. Ngasih juga, kasih video call. Ya pasti komunikasi tetap harus dijaga. Namun, meski selalu terlihat harmonis, tak dipungkiri pernikahan mereka juga diwarnai perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran kecil. Lantas seperti apa Dimas dan Dini menyikapi setiap perbedaan? Setiap orang, setiap pasangan pasti punya kekurangan gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa melihat kekurangan itu jadi kelebihannya gitu kan. Dan yang paling penting kalau kita berdua, di saat kita ada masalah, jangan pernah menceritakan masalah itu keluar dari kamar gitu. Karena memang bukan buat konsumsi publik kan, jadi cukup kita berdua aja. Sepele, gampang diucapkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Jaga komunikasi yang baik sama pasangan, itu aja. Biasa. Iya, Dimas dan Dini rupanya belajar dari pasangan artis senior yang juga merupakan idola mereka, yakni pasangan Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque. Dini dan Dimas ingin cinta mereka seperti Ikang dan Marissa yang cintanya dipisahkan oleh maut.